Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, mohon maaf suara saya serak Ibu ya. Biasanya kalau ustaz-ustaz itu kalau udah mulai musim-musim Maulid, Isra Mi'raj, mungkin ada rumahnya kuburaya. Di mana kuburaya? Kuburaya di mana? Saya nanti malam ceramah di Alas Kusuma, Masjid Al-Fahim. Besok malam di Gang Cempaka Siantan, malam Rabu di Jeruju, malam Kamis di Mempawah Kelurahan Tanjung. Yang dari Singkawang tanggal 12 Oktober di Singkawang. Ya, tanggal 5 sampai 9 di Surabaya. Jadi mohon maaf ya kalau suara ini serak Bapak. Ini saya satu hari ini 2 kali manasik. Tadi pagi saya manasik untuk keberangkatan 8 Oktober 125 jamaah. Nah, sekarang manasik lagi Bapak Ibu ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian ada yang kenal. Ya, nama saya Athaillah. Rumah saya di Pondok Pesantren Al-Jihad di belakang Masjid Al-Falah. Mungkin tahu Antonius, tahu Masjid Antonius. Di depannya ada Masjid Al-Falah, di belakang masjid itu rumah saya. Pesantren Al-Jihad ngumpul dengan pimpinan travel Musdalifah ini rumah Pak Haji Holil, sampingnya pesantren saya. Kebetulan istri beliau dengan masih beradik. Ya. Jadi saya alhamdulillah berangkat dari mulai 2008 sampai sekarang. Ya alhamdulillah berangkat haji masih baru 3 kali Bapak Ibu ya. Umroh tidak tahu, tidak terhitung. Baru datang 3 minggu yang lalu bawa 118 jamaah. Nah sekarang berangkat lagi, insya Allah berangkat lagi tanggal 16 November. Baik, mempersingkat waktu Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kanwil bahwa yang penting itu niat. Nah, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan kita tergantung niat. Ya, niat dengan pekerjaan harus sama bagus. Walaupun niatnya bagus, niatnya memenuhi panggilan Allah, tapi kerja tak bagus, jual narkoba, nyuri, nipu orang, hasilnya baru ke Mekah. Ini tak bagus. Niatnya bagus tapi kerja tak bagus. Atau sebaliknya, kerja bagus, niat tak bagus. Kerja bagus, Masya Allah Bapak Ibu semuanya sekarang umroh bagus, cuma niat tak bagus. Niatnya nanti aku selfie loh, biar tetanggaku tahu aku nyampe Mekah. Kadang-kadang kan gitu kan, sombong. Makanya haji dengan umroh itu beda tipis. Kata Nabi Muhammad, umroh itu disebut haji kecil. Jadi nggak salah kalau ada orang manggil nanti Bapak Ibu balik panggil Pak Haji, Bu Haji, nggak salah. Kadang-kadang orang, aku belum haji Bang, umroh. Ya udah tak mau dipanggil Pak Haji, panggil Pak Umroh. Nah, jadi kadang-kadang orang itu ada niat sombong. Mentang-mentang udah ini ada gini, mentang-mentang udah haji 1 kali ditulis ini ya. Namanya Abu Bakar. Mentang-mentang haji tulis Abu Bakar. Kalau haji 2 kali, Abu Bakar. Saya 3 kali berarti Abu Bakar. Kalau haji 10 kali, itu Haji Muhyiddin tukang bubur itu. Makanya niat dengan kerja harus sama. Bapak Ibu niatnya pergi ke Mekah,
Bapak Ibu, pekerjaan sekarang nanti ini tanggal 16 Oktober pergi ke Mekah, niatnya apa? Semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ini kalau kata Allah sampai Mekah ada yang jalan. Ya, ini saya tahu nih Bapak Ibu bukan orang tak mampu, rata-rata ini punya duit, sebenarnya mau berangkat bisa, cuma ya istilahnya ketukan hati belum ada. Sebenarnya tak usah nunggu 16 Oktober, ada yang berapa jamaah ini mungkin bisa berangkat, cuma oleh Allah diberi jalan lain, ada yang jalan, duit kita selamat, kita berangkat, alhamdulillah kan, bukan karena tak mampu, sebenarnya mampu, nah cuma kena Allah diberi jalan, alhamdulillah. Terus insya Allah kita berangkat tanggal 16 Oktober, hari apa tuh? Tak salah, Senin ya, hari Senin. Kita pakai pesawat Lion, DP Lion. Insya Allah itu enaknya kalau pakai Lion, itu timbangannya 30 kilo. 30 kilo dan tidak transit. Pak Bu, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan terlena dengan harga travel yang murah. Tanda-tanda kalau travel murah itu biasa pesawatnya transit. Transit itu gini, dari Pontianak, Jakarta kan, dari Jakarta tidak langsung ke Madinah, dari Jakarta singgah ke Singapura, Kuala Lumpur, turun bawa koper betenteng, jalan dari bandara 1 ke bandara 1 1,5 kilo. Udah itu nginap di situ, dibawalah jalan-jalan 1 malam tuh, daripada jalan-jalan situ 1 malam, bagus tambahkan ke Mekah 1 malam. Itu, tapi tanda-tanda kalau travel harganya mahal, tidak ada transit. Tanda-tandanya itu berbedanya. Musdalifah ini memang kita Musdalifah lebih mahal sedikit, paling lebih mahal dari travel lain 500 sampai 1 juta ya. Cuma yang kita cari ini kan aman. Alhamdulillah dari 2007 nih travel. Ini Musdalifah ini travel pertama yang dapat izin di Kalbar. Ini nomor 1 pertama kali. Pertama kali Bapak Ibu. Yang lain itu masih baru. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang. Ya kalau tak bagus kan udah tutup nih. Betul lah. Makanya ini kantor pusatnya di sini nih. Ini kantor pusat di Jakarta itu kantor cabang, di Surabaya kantor cabang. Kalau travel lain biasa terbalik. Kantor pusat Jakarta, kantor cabang sini. Kalau ada apa-apa harus ke Jakarta, kata Pak Kanwil. Kalau ini ada apa-apa gampang Bapak Ibu. Mama ya ada yang Mama tak berangkat, tinggal pergi rumah Pak Jolil, bos. Atau pergi ke saya, guyu ya pesantren saya. Ya, tidak apa-apa, keserang. Kami demo Pak Ustaz, guyu pesantren Pak Ustaz. Dibalas kena santri saya ada 600 yang nginap, diserang balik. Ya, baik, kita terbang nanti. Anggap sekarang kita udah di pesawat. Di pesawat tuh Bu, tadi kata Pak Kanwil, ini penting, hal sepele, tapi banyak merepotkan kalau tak tahu. Di pesawat kalau nak berak atau nak kencing, itu tak ada air. Air ada tapi sedikit. Kalau untuk bapak-bapak bisa lah. Bapak tuh, cukup lah. Ya, cuma ingat cara make biar tak salah ya. Pintu pesawat tuh Bapak Ibu ya, pintu pesawat. Kalau nak buka, dorong yang ini, pintu WC. Dorong di pintu ini kan terbagi 2 WC. Dorong tengahnya, seret, langsung terbuka. Udah itu masuk, tutup, kunci. Kalau nak dikunci tak hidup lampu. Kalau dikunci secara otomatis lampu hidup. Ya. Udah itu kencing, apa nak berak situ. Habis itu jangan lupa setelah kencing berak, picit tuh. Kalau kita duduk di tempat itu WC duduk tuh, picit ada tombol warna biru, picit situ. Apa? Biar tai dengan kencing masuk ke dalam. Kadang-kadang Allah saya masuk inilah karena tidak diajarkan. Nak masuk Allah, tai ada sekilo. Jadi Bu ya jangan lupa Bu ya. Begitu pula di hotel Bu. Di hotel kita nanti kalau kita nak udah berak duduk, kan WC itu mesti duduk semua sana tuh. Padahal sebenarnya tak bagus. Sunnah Nabi itu berak, sunnah Nabi biar sehat jongkok, dan jongkok ada cara. Bukan jongkok gini. Kalau sunnah Nabi begini jongkok. Ingat apa? Kalau gaya foto tahun 80-an. Padahal gaya berak. Maaf Bapak Ibu saya ini suka gurau ya. Ya makanya saya kalau di media sosial dipanggil Ustadz Sahrukan. Kalau mau ikut TikTok saya tulis di TikTok Gus Sahrukan. Kalau mau ikut Instagram saya tulis di Instagram Ustadz Sahrukan @Sahrini. Sahrini istri saya Bu. Namanya Sahrini Juwita. Kalau nak dengar ceramah saya di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Baik guys.
Jadi istri saya namanya Sahrini Juwita, Bu. Saya pernah nanya, Bu, ini untuk guru ya. Saya pernah nanya istri saya, Sahrini, dia apa tuh? Oh, udah kecil sih dia. Dia. Saya pernah nanya, Bu, ke istri saya, Bu, Sahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak jawab, Bu, cuma tangan begini. Ngeri, Bu, tak berani. Ini gurau-gurau ya, Bu ya. Biar tak tegang, dah letih tadi ini sebenarnya jam tidur siang sebenarnya nak dia. Jadi itu terus. Sedangkan di pesawat kan air tak ada sedikit air itu. Tak mungkin kita bercebok, tak bisa. Kalau kencing bapak-bapak bisa, ibu tak bisa dah. Kalau berak tak bisa. Makanya kita ceboknya pakai apa? Kata bahasa fikih namanya istijmar. Bercebok pakai batu, itu zaman dulu. Zaman sekarang udah modern. Bercebok pakai tisu. Cuma ada syaratnya. Tisunya harus tisu kering, tisu basah tak boleh. Kalau kita bercebok pakai tisu basah, itu najis, wajib bercebok pakai air. Harus pakai tisu kering. Dan syaratnya, tisu keringnya harus 3, paling sikit 3 butir. Kurang tak boleh, lebih boleh. Caranya gini, anggap kita siapkan 3 tisu ya. Anggap dia, kalau di pesawat tuh banyak tisu. Ya, tapi kalau nak bawa tisu lagi pun lebih bagus dah. Anggap kita siapkan 3 tisu. Anggap ini kencing. Habis kencing, nih kita gini kan, tekan, putar, buang 1, 2, 3. Kalau masih basah, kita raba. Masih basah, belum selesai. Ambil ke-4, ambil ke-5, sampai dia habis, sampai dia kering. Kalau berak, gimana caranya berak? Sama dengan kencing. Berak, cuma berak ada syaratnya. Beraknya harus berak normal. Berak kering, berak normal. Kalau berak mencret, itu tak bisa. Tak boleh. Kalau udah mencret itu tak boleh. Itu udah wajib pakai air, tak bisa pakai tisu. Ya. Kalau dia tidak mencret, normal biasa ya, berak-berak biasa, itu sama dengan tadi. Ini anggap lubang pantat ya, anggap. Ini ya. Oh ya. Ini kan putar. 1. Ambil tisu kedua. 2. 3. Raba. Kalau masih licin-licin, berarti belum. Blender. Ambil agak ke-4. Ambil agak ke-5. Raba agak kering. Udah, selesai. Ya, selesai. Ini boleh dipraktikkan di rumah. Walaupun di rumah kita buat mandi air penuh, cuma kita tak mau, padahal kita tidak sakit sehat, boleh pakai tisu. Setelah itu umpama kita di rumah, udah pakai tisu, udah itu kita wudhu, sholat. Tidak perlu cebok lagi. Kalau kena keringat, Ustaz, tidak apa-apa, dimaafkan. Cuma ingat tisunya harus tisu kering. Kalau tisu itu tidak dianggap itu najis. Ya, najis, harus tisu kering syaratnya. Ya, Bu ya. Terus udah tahu cara bercebok di pesawat ya. Sholat. Gimana Pak Ustaz cara sholat di pesawat? Ini banyak orang ini tak paham. Saya biasa ketawa ya. Ini kalau jamaah Musdalifah sih alhamdulillah. Jamaah Musdalifah apa tuh? Masya Allah, alhamdulillah berkah. Kalau di sana Bu, hujan setahun sekali. Ya, tapi kemarin alhamdulillah jamaah yang saya bawa 3 minggu lalu tuh pas hujan. Itu hanya semenit kayaknya hujan. 1 menit ya. Tidak pernah lama hujan. Baik, ada orang nih sholat. Sebelum sholat dia tayamum di dinding pesawat, apa di kursi. Setelah tayamum dia sholat di bangku. Saya tanya, Pak, tadi Bapak gini-gini di kursi apa? Tayamum. Loh, tayamum itu pakai apa, Pak? Pakai debu. Loh, memangnya di pesawat ada debu, Pak? Ada. Ini bukan mobil truk. Kalau truk pickup ada debu. Pesawat mana ada debu? Pesawat tuh steril, bersih. Jadi gimana Pak Ustaz kalau kita sholat di pesawat? Sholat di pesawat Bapak Ibu ini penting ya. Tuh, hujan jadi. Tapi dengar ya suara saya. Sholat di pesawat, walaupun kita punya wudhu, kamu Bapak Ibu berangkat, sebelum berangkat ke bandara udah punya wudhu, tidak batal wudhu. Lalu pesawat terbang, wudhu tidak batal. Bapak Ibu sholat di pesawat, sholatnya menghadap kiblat, berdiri. Ya, gimana sholatnya? Tetap sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada satu kewajiban sholat. Apa? Sholat wajib di atas bumi. Sedangkan kalau pesawat terbang, itu sholatnya bukan di atas bumi, di atas awan-awan.
Jadi kecuali kalau pesawatnya belum terbang, pesawatnya masih mendarat di Bandara Spadio, kita sholat sah. Sedangkan di atas pesawat kalau yang terbang sholatnya tidak sah. Tapi walaupun sholatnya tidak sah, kita wajib sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat masuknya waktu. Wudu tak bisa ada wudu kita di pesawat kan tak ada air. Tayamum tak ada debu, ya udah tak usah wudu, tak usah tayamum. Berdiri tak bisa, ya ngadap kiblat tak bisa, ya udah sholat di pesawat. Sholat semampu kita, namanya sholat hanya untuk menghormat masuknya waktu sholatnya. Tapi wajib kita lakukan. Sholat dia semampu kita, 4 rakaat duduk, ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, sujud lebih rendah. Nanti ketika pesawat udah mendarat, wajib kita qadha, wajib kita ganti. Cuma nggak tahu pesawat berangkat jam berapa nih, saya belum dapat info. Kalau untuk yang tanggal 8, kalau untuk yang tanggal 8 Oktober itu pesawatnya berangkat jam setengah 5 sore dari Jakarta. Nah, nyampe di Madinah setengah 10 malam. Nah, cuma pesawat kita ini nggak tahu tanggal jam berapa. Cuma biasanya kalau Lion, saya sering pakai Lion hampir 3 bulan. Itu biasa Lion tuh berangkat antara jam 1 sampai jam 2 siang. Pokoknya kita malam nyampe di Madinah. Biasanya jam 8 malam, jam 9 malam. Itu artinya kita tidak perlu sholat di pesawat. Tidak perlu. Kenapa? Nanti kita jamaah akhirnya di Madinah. Langsung sholat maghrib dengan isya, langsung di halaman Masjid Nabawi. Di pesawat tidak perlu. Terus insya Allah perjalanan kita Bapak Ibu ya, dari Jakarta ke Madinah kurang lebih 10 jam. Ya 10 jam. Nyampe di Madinah insya Allah malam. Kita nanti di bandara itu tidak langsung keluar, masih ngecek paspor dulu, ngecek paspor. Setelah itu baru kita keluar, masuk bis. Di bis juga kita tidak langsung berangkat ke hotel bis kita, masih nunggu keluarnya koper-koper. Ya tidak semudah yang kita bayangkan, karena kopernya banyak ratusan dan juga diperiksa, takut ada apa-apa. Nah, mungkin kurang lebih dari mendarat kita Madinah sampai berangkat ke hotel kurang lebih 2 jam sampai 3 jam kita nunggu di bandara. Ya, nunggu selesai semua proses koper-koper keluar, baru kita bisa berangkat. Nah, dari bandara ke hotel kita di Madinah tidak jauh, kurang lebih 20 menit. Dan hotel kita di Madinah juga tidak jauh, sekitar 200 meter. Nah, kalau yang di Mekah kita insya Allah hotel namanya Hotel Syuhada. Hotel Syuhada ini bintang 4, enak hotelnya Bapak Ibu. Nah, cuma lebih jauh dari Madinah, kurang lebih 500-an. Ya 500 meter kurang lebih. Cuma datar jalannya dia, datar. Kalau yang 3 minggu lalu saya hotelnya Fajar Badi 2, dekat 200 meter, cuma agak naik gini sedikit. Nah, agak naik, kayak tingginya kayak kita naik ke tol lah, tol Kapuas. Cuma dekat masjid 200 meter. Kalau ini agak jauh 500-an, cuma datar. Ya kurang lebih lah ini ya. Terus nanti di Madinah, apa yang kita lakukan di Madinah? Di Madinah itu perbanyak ibadah. Ya, kita sholat di Masjid Nabawi, di dalam masjid itu pahalanya sama dengan 1000. Sholat di Masjidil Haram di Mekah, di Ka'bah yang ada Ka'bahnya, pahalanya 100.000. Terus kalau kita sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, pahalanya dilipat gandakan menjadi 500. Ada lagi satu masjid yang istimewa, namanya Masjid Quba di Madinah. Nanti Bapak Ibu semua kita bawa ke situ. Jadi ada Nabi bersabda begini, artinya barang siapa yang berwudu dari rumahnya, yaitu hotel kita, berwudu, lalu dia pergi ke Masjid Quba, kurang lebih 10 menit dari hotel kita. Lalu di Masjid Quba dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa ya? Maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Nah, jadi di dunia ini cuma ada 4 masjid yang istimewa. Pertama Masjidil Haram di Mekah, Ka'bah, pahalanya dilipat 100.000. Yang kedua Masjid Nabawi Madinah 1000. Yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina 500. Yang keempat Masjid Quba, pahalanya sama dengan umroh. Masjid yang lain itu sama ya. Ya sama, mau Masjid Mujahidin, masjid apa sama ya. Nah, makanya usahakan sholatnya nanti semua tiap hari di masjid ya. Di masjid, sayang. Ya, sayang gitu udah orang sampai menabung payah-payah, sampai jual tanah ke sana kan. Kita ibu bapak ibu alhamdulillah oleh Allah dipermudah. Ya, ada yang jalan dipermudah. Makanya jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu kita, perbanyak untuk ibadah. Karena kita belum tentu nyampe lagi. Ya bapak ibu ya belum tentu.
Jangan mentang-mentang masih muda, aku masih muda Ustaz. Tahun depan masih hidup. Kata siapa? Bayi dalam perut mati. Bayi apa kita? Ya, kalau jadi berbanyak sholat juga bersedekah. Bukan cuma sholat, ibadah apapun oleh Allah dilipat gandakan. Kita bersedekah dilipat gandakan 100.000, baca Quran 100.000, baca bapak mungkin ibu-ibu bapak-bapak tak pandai ngaji, tak pandai baca Quran, baca ya sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di mana 100.000? Astagfirullah, astagfirullah, semua apa yang ibadah kebaikan kita oleh Allah dilipat gandakan 100.000. Tapi sebaliknya maksiat dosa pun dilipat 100.000. Makanya ini jaga mulut. Apa yang kata Al-Quran? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Biasa ada terjadi apa-apa yang bikin kita emosi. Oleh Allah dites emosi dah kita. Jadi kalau umrah, haji, fala rafatha, tak boleh ngomong carut-carut, maki tak boleh. Wala fusuqa, tak boleh pun maksiat. Wala jidala bil hajj, tak boleh marah-marah, ngomel-ngomel, emosi. Kalau terjadi apapun, mungkin ada ibu sesat, nah itu ya gunanya nanti ibu-ibu bapak-bapak pakailah ID card. ID card di kalung. Setiap keluar dari kamar pakai itu kalung. Kalung itu ada nama bapak ibu di situ dan di belakangnya ada nomor saya. Jadi ketika bapak ibu sesat, tak usah bingung, tak usah takut. Ketika sesat mana hotel ni, tak bawa HP lagi, tak punya HP atau tak pandai main HP, jangan takut. Cari orang Indonesia. Orang Indonesia dari mana aja? Ya kak saya ni sesat kakak punya HP ke? Punya, tolong teleponkan Pak Ustaz saya. Nanti dia nelpon saya tu. Nah, nanti saya minta tolong video call. Lihat sekitarnya. Oh, berarti ada daerah sini. Dia ambil di situ, saya dijemput. Jadi ibu jangan takut ya. Jangan pula ketika bapak ibu sesat enggak mau nelpon ke orang, mutar. Hati-hati. Nanti kalau udah jalan-jalan jauhnya 2 jam jalan kaki jemput sana. Kemarin ada jemaah ngilang, jauhnya dari hotel 2 jam. Ujung-ujung saya jemput pakai taksi, mau tak mau siapa mau jalan kaki 2 jam. Ya PP 4 jam, kena taksinya 200.000. Ya saya minta lah ke jemaah. Ya masa pakai duit? Udah saya jemput lagi kan. Saya bilang maaf pak, ini bapak gara-gara bapak seorang nih, karena bapak terpisah dengan kawannya. Jadi jangan sampai terjadi. Tapi andaikan sesat jangan takut. Cari orang Indonesia banyak. Setiap setengah meter kita ketemu orang Indonesia. Ya. Jadi andaikan terjadi bapak ibu sesat atau apa yang terjadi, ya bikin kita sumpah, balikkan ke kita. Ya Allah, mungkin ini dosaku. Kadang-kadang pernah juga terjadi nasi terlambat. Biasa nasi kan jam setengah 12 udah ada dah. Ini sampai jam 1 baru datang. Sampai saya tanya ke pihak hotel, kok bisa terlambat nih? Aduh Pak Ustaz, macet jalan, ada tabrakan. Cuma jemaah yang tak paham ngomel. Ini Pak Ustaz kok terlambat, kami nomor sakit perut dah lapar. Pikir-pikir lapar dari mana? Tadi sarapan jam 9, masa jam 1 dah nak mati tak makan kan? Maka kalau ada gitu-gitu bu ya, balikkan ke kita. Balikkan, ya Allah, ini mungkin dosaku. Jadi tenang gitu. Terus juga nanti di Madinah kita insya Allah 3 hari ya. Jadi perjalanan itu 2 hari. 1 hari perjalanan, berangkat baliknya 1 hari. Berarti perjalanan 2 hari. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Ini namanya umroh paket paling pendek nih. Biasa umroh tuh yang untuk 16, saya berangkat lagi insya Allah 16 November itu 12 hari. Tapi alhamdulillah bapak ibu jangan sedikit gak, jangan mikir gini, alhamdulillah aku udah nyampe. Ya, alhamdulillah banyak orang yang lebih kaya dari bapak ibu, saudara tetangga. Banyak yang lebih pintar S1, S2, S3 sampai mati tak pergi. Apa? Tak ada panggilan. Banyak terjadi lebih kaya dari bapak ibu, banyak. Tapi sampai mati oleh Allah tak dipanggil. Jadi nanti di Madinah juga selain banyak ibadah, bapak ibu dapat jatah pergi ke Raudhah dan ziarah ke makam Nabi. Kalau dulu sebelum Covid, Raudhah itu terbuka 24 jam. Sekarang sejak Covid dapat jatah jamaah umroh hanya 1 kali dan harus pakai tasrih. Tasrih artinya surat izin dari pemerintah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu Nabi bersabda begini, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Nabi, antara rumahku, jadi sekarang udah jadi makam Nabi. Jadi Nabi itu meninggal, Nabi dengan Rasul meninggal di mana pun dimakamkan di situ.
Meninggal masjid, makamkan masjid. Meninggal ruang tamu, makamkan ruang tamu. Nabi Muhammad meninggal di rumah beliau, di kamar beliau, dimakamkan di rumah beliau. Sampai-sampai pernah dulu viral di Pakistan, ada orang ngaku Nabi, namanya Ahmad Ghulam. Coba lihat di YouTube. Lalu dia mau ikut Nabi. Kalau aku mati di mana pun, makamkan di situ. Allah hinakan dia. Akhirnya dia mati tengah berak, mati di WC, dikuburkan dalam WC. Masa Nabi dikubur dalam WC? Jadi kata Nabi Muhammad, antara rumahku, yaitu yang jadi makam Nabi, dan mimbarku, ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi. Mimbar itu kayak kita kalau bapak-bapak naik khutbah Jumat. Nah, jadi antara rumahku atau makamku dan mimbarku ini ada ruangan. Ruangan ini disebut Raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Besarnya raudah kurang lebih 6 kali ini. 6 kali ruangan ini kurang lebih besarnya raudah. Itu adalah disebut taman-taman surga. Ulama mengatakan barang siapa pernah masuk ke taman tersebut, insya Allah akan masuk taman asli di surga. Amin. Apa kita kerjakan situ Ustaz? Kerjakan situ tergantung. Kalau surat, jadi saya ini tidak bisa ngatur jam berapa Bapak Ibu ke Raudhah. Tiba-tiba nanti dapat surat ya, Pak Ustaz. Laki-laki dengan perempuan pisah ya, tidak gabung ke Raudhah tidak boleh. Cuma ibu jangan takut, ada ustazahnya di sana yang bimbing ada. Nah, jadi keluar, bapak-bapak mau keluar jam 1 malam ke Raudhah, mau tak mau? Ya, ibu keluar mau jam berapa? Jam 12 malam, mau tak mau harus siap. Kalau tidak ikut, udah angos tak pergi lagi. Ya, aturan dari sana sekarang gara-gara Covid semua nih. Nah, jadi kalau kita mau ke Raudhah masuk malam, berarti sholat tahajud. Kalau masuknya pagi, berarti sholat duha. Tergantung nanti jadwalnya. Setelah sholat apapun di Raudhah, berdoa kepada Allah banyak-banyak. Kenapa? Karena Raudhah termasuk taman surga, tempat yang paling mulia, yang mustajab, dikabul doa kita. Setelah dari Raudhah, semua jamaah keluar belok kiri. Jadi dari Raudhah ini pintu keluar semuanya dibelokkan kiri. Ini masih dalam Masjid Nabawi ya, Masjid Madinah. Belok kiri. Nah, ketika kita belok kiri, di situ ada 3 makam. Yang pertama makam bersusun. Yang pertama makam Nabi, yang kedua makam Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga makam Sayyidina Umar. Ada 3 makam. Apa kita lakukan ketika nyampe di makam Nabi? Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau Assalamualaikum Nabi. Kadang-kadang ada keluarga yang kirim salam nanti itu. Bila berangkat umroh mak, kirim salam ke Nabi. Tidak apa-apa kita sampaikan. Nabi, ada tetangga saya namanya Pak Ahmad, kirim salam. Nabi jawab. Kita Assalamualaikum itu jawab. Cuma apa kita tak dengar? Karena kuping kita tuli banyak dosa. Bukan karena banyak tai kuping. Contoh. Sekarang bulan apa nih? Maulid. Kalau bulan Maulid banyak acara dah. Baca serakal lah. Kalau baca serakal berdiri dah. Hormat siapa tuh berdiri? Kalau kita upacara 17 Agustus begini, hormat siapa tuh? Berdiri tuh, berdiri kan? Kalau baca serakal berdiri, hormat siapa? Hormat Nabi. Nabi datang, apa tak dapat? Mata luar kita melihat, tapi mata hati kita buta, ketutup banyak dosa. Maka kita tak lihat datangnya Nabi. Sedangkan mereka para ulama yang hatinya bersih, wali-wali, nampak hadirnya Nabi. Jadi kita situ pakai akhlak sopan santun. Ini Nabi. Kata Nabi, orang yang pergi kepadaku waktu aku meninggal sama aja dia pergi ke aku waktu aku hidup. Waktu Nabi meninggal hidup sama, kata Nabi. Jadi Assalamualaikum Nabi. Ya, Nabi tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Mudah-mudahan saya sehat nyampe agi. Suami saya tak ikut Nabi, doakan Nabi. Tidak apa-apa, Nabi dengar. Bukan kita minta ke Nabi, mintanya ke Allah. Cuma Nabi dia perantara. Ya, jadi caranya Nabi doakan saya kepada Allah. Nah, itu ya. Setelah kita ziarah ke makam Nabi, di sampingnya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Atau Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Sebelahnya lagi Assalamualaikum Sayyidina Umar. Setelah itu kita keluar balik ke hotel. Itu yang di Madinah. Terus insya Allah hari ketiga, kan 3 hari kita di Madinah. Hari ketiga Bapak Ibu, insya Allah biasanya berangkat kita habis zuhur akan menuju ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 6 jam. Kalau kita berangkat habis zuhur jam 2, nyampe di Madinah biasanya jam 9 malam. Cuma nanti antara perjalanan dapat 3 jam, kita akan istirahat di rest area. Ada tempat istirahat kurang lebih 1 jam biasa istirahat di situ. Silakan di situ banyak makanan, nasi Arab, ya mau makan apa, makanan banyak di situ ya. Silakan makan sepuas-puasnya, tapi bayar seorang.
Seorang udah tanggung travel, bayar masing-masing. Sebelum kita mau ke Madinah, nanti sebelum kita ke Mekah untuk melakukan umroh tawaf sa'i, ada beberapa hal. Yang pertama sunnah umroh. Apa sunnah umroh akan kita lakukan nanti di hotel di Madinah. Nanti juga akan ada manasik lagi, ya. Apa sunnah umroh? Di antaranya disunnahkan kita potong kuku, ya, potong kuku. Yang kedua, buang bulu-bulu, kecuali jenggot, sunnah dibiara. Buang kumis, bulu hidung, bulu ketiak, bulu bawah, sembuang, ya sunnah ini. Juga disunahkan mandi untuk ihram atau untuk umroh, kayak mandi besar. Niatnya, nawaitul husna lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk ihram atau niat saya mandi untuk umrah sunnah karena Allah. Mandi kayak mandi besar, basah dari rambut sampai ujung, gosok gigi, pakai sabun sekolah. Setelah itu baru bapak-bapak pakailah pakaian ihram. Ibu-ibu pun dapat juga. Kita dapat jatah umroh 2 kali di Mekah. Yang pertama umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Sepakati, saya dia bawa jamaah disepakati. Umroh yang pertama yang umroh wajib, ibu-ibu pakai seragam putih, ya. Setuju? Tapi bukan dari travel, beli seorang. Siap ya? Biar cantik bah, biar hasil itu cantik kalau kita foto kan. Nanti umroh sunnah kedua pakai yang bebas, udah bau baju putih itu. Ya, yang pertama ingat jangan lupa bawa baju putih. Ya, kalau tidak punya baju putih bukan putih, pokoknya intinya putih lah. Pokoknya apa pakai ini, kayak ini ihram. Cara makainya gini tuh bapak. Kalau ibu sih tidak ada cara pakai khusus, bebas. Ini untuk bapak-bapak. Saya bagian bawah dulu pak ya. Ini kalau yang ini yang saya paling suka nih, paling enak. Sebenarnya banyak cara pakai pak. Cuma yang paling suka saya ini, paling praktis, gampang. Caranya pak, ujung ketemu ujung. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan. Ini full kan? Lalu tekan rusuk kiri kanan. Tekan rusuk kanan, tak lempar ke kiri. Tekan rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Ketika gulung, perut kecilkan. Selesai gulung, lepaskan. Biar terik bang. Paham ya? Ulang lagi sekali lagi. Ujung ketemu ujung, lempar, tarik ke kanan, tekan tusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tusuk kiri, lempar ke kanan. Gulung perut kecil. Selesai. Biar lebih aman, pakai ini. Boleh pakai ikat pinggang ini atau ikat pinggang kantor. Kalau saya memang tak tiap hari pakai ini kalau pakai kain. Ikat pinggang kantor boleh. Cuma kalau pakai ini ada kelebihannya. Bisa nyimpan duit. Ya. Bisa nyimpan duit, bisa nyimpan ATM. Banyak di kantor ada. Nih, nanti mungkin kurang oleh-oleh nak beli korma atau ayam KFC Arab namanya Elbek. Apa aja di situ? Ada situ di kantor tuh. Air Zam-Zam korma ada. Ya. Ini penting pak. Penting pakai ini pak. Ya, karena ngapa bapak-bapak tak boleh pakai celana dalam. Kalau sampai tak pakai ikat pinggang terjatuh sedang tak pak? Lato-lato. Ngeri pak. Ya, kita jaga-jaga ya. Ada gak orang biasa gini? Kamu ribet dia. Ada pakai ini. Repot mah begini. Begini pakai mutar-mutar ya. Ini payah. Tak bebas kita lari kan. Kalau tadi kan nak buat tendang-tendang pun bisa. Jadi ulang sekali lagi pak ya, ujung ketemu ujung. Kanan, tarik kanan. Ke kiri, ke kanan, kecilkan. Lepaskan perut, lihat nih. Kan? Kembang nih, nak lari pun apa? Karena nanti ketika kita sa'i, kan lari-lari kecil. Jadi zaman nih. Terus bagian atas. Cara pakai bagian atas begini. Lebih gampang dari bawah. Cukup begini. Banyakkan ke kanan. Ayo banyakkan ke kanan. Simpan di bawah ketiak. Bawah ketiak kanan. Lalu jumput begini, gabungkan, kumpulkan. Kumpulkan nih. Lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan ke sini.
Cuma hati-hati Pak, perlu diperhatikan. Pusar tak boleh nampak. Ya, pusar Pak. Pusar laki-laki tak boleh nampak karena pusar adalah aurat. Begitu pula sholat sehari-hari, ya harus diangkat begini. Lutut tak boleh nampak, lutut aurat, harus di bawah lutut. Jadi andaikan bapak nampak pusar, nggak sah tawafnya, nggak sah umrohnya. Begitu pula ibu-ibu, bu, rambut tak boleh nampak. Satu rambut perempuan adalah aurat. Satu. Apalagi yang tak pakai jilbab. Ibu jangan pakai jilbab sholat atau nanti tawaf atau sa'i, nampak satu rambut, tawaf tak sah, sholatnya tak sah. Makanya hati, lebih aman pakai dalaman. Berapa harga dalaman paling murah? 10.000 ya. Kalau tidak ada dalaman, minjam celana dalam suami. Pakai aja, yang penting ada. Nah, jadi begini ibu, Pak, ya Pak ya. Begini nih Pak. Buka bahu kanan ini hanya disunahkan pada waktu tawaf saja. Selain tawaf disunahkan ini tutup. Kalau nutup gimana? Nah nih, kalau mau nutup begini. Banyakkan kanan. Ya. Tak usah simpan di bawah ketiak. Tangan kanan kita gini kan. Jumput lagi, lemparkan ke belakang. Begini kan, selitkan lagi, rapikan. Jadi yang nampak bahu kanan hanya pada waktu tawaf saja. Selain tawaf, dalam bis, solat, sa'i, ya, sunnahnya ditutup. Hanya tawaf saja yang dibuka. Baik. Setelah kita udah tahu memakaikan ihram, juga perlu tahu larangan-larangan ihram. Apa ya? Saya buka panas banget. Ini rusak. Harus tahu juga Bu, ada larangan ihram. Kalau kita udah pakai baju ini, lalu kita mengucapkan niat, nanti niatnya di bis, nanti di namanya Masjid Bir Ali. Kalau sudah mengucapkan niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram yang tidak boleh kita lakukan. Apa di antara yang larangan ihram? Larangan ihram yang pertama, ada larangan khusus laki-laki, ada larangan khusus perempuan, ada larangan secara umum. Khusus laki-laki ada 3 larangan Pak. Kalau Bapak udah mengucapkan niat, udah pakai ini mengucapkan niat, ada 3 larangan bagi Bapak. Yang pertama, laki-laki dilarang tutup kepala. Tutup kepala pakai apa pun, pakai songkok, pakai apa. Saya kemarin kena yang umroh sebelum bulan puasa, bulan Syaban. Musim dingin, sekarang musim panas. Kurang lebih 45 derajat. Nanti Bapak Ibu ini panasnya nih di sini, tidak ada apa-apa. Jadi kalau di sana azan maghrib panasnya sama dengan jam 12 siang di sini. Itu azan maghrib. Cuma jangan takut, kita kan tidak diam di luar terus. Kita kan tiap hari di hotel sejuk, masjid sejuk, warung sejuk, toko semua sejuk. Paling ketika kita jalan ke masjid ya agak panas. Ya biar tak panas kita jalan di pinggir-pinggir hotel. Kan dari hotel-hotel kan keluar AC. Tak panas lagi di masjid tak terasa. Nah, jadi apa tadi larangan ihram? Yang pertama dilarang tutup kepala. Saya kemarin kena, saya sendiri kena. Ini namanya kita manusia ya, lupa biasa. Jadi pada waktu itu di bis kan pakai AC, udah musim dingin pakai AC. Saya sejuk, ya saya begini Akhirnya jamaah mengingatkan, Pak Ustaz melanggar tuh. Oh iya astaga, kena saya. Kalau kita melanggar langgaran nanti saya jelaskan, maka kita kena dam atau denda. Itu ada 3. Boleh pilih salah satunya. Yang pertama, nyembelih kambing 1 ekor. Harganya 3 juta, mahal amat. Yang kedua, puasa 3 hari. Kuat tak musim panas di Mekah? Tak mungkin kuat. Ya, 3 hari puasa kita banyak kegiatan. Dah lah, nomor 1, 2 tak mungkin dah. Biasa jamaah paling banyak kalau ada melanggar tak sengaja tu ngambil yang nomor 3. Apa nomor 3? Beri makan fakir miskin yang ada di Mekah. Itu biasanya 150 rial, 600 ribu. Nanti berikan ke saya atau ke ustaz yang ada di Mekah, nanti dibagi fakir miskin. Makanya usahakan jangan melanggar, rugi kan 600 ribu. Sedang tak dapat kurma berapa kilo tuh. Ya makanya kalau tak bisa usahakan tak melanggar. Cuma kadang-kadang tak sengaja kita melanggar. Sengaja atau tak sengaja tetap kena. Hati-hati Bu, Bapak. Kalau Bapak melanggar tak sengaja, tidak ada orang tahu, lalu Bapak diam, sampai ke sini Bapak tetap haram. Tetap dosa. Ya hati-hati. Jangan kita gara-gara Ustaz tak tahu, kawan tak tahu, diam di aku. Daripada kena 600 ribu sedangkan dapat kurma 3 kilo, diam. Hati-hati. Itu kita diam nyampe sini sampai kita mati terus berdosa ngalir tiap hari.
Sampai kapan dosa berhenti? Sampai kita bayar denda tersebut. Makanya hati-hati ya. Kalau umpama melanggar jangan takut, bilang aja. Dah balikkan lagi. Ya Allah, ini mungkin gara-gara dosa aku dulu. Allah dapatkan sekarang. Mungkin gara-gara aku pelit, masin aku. Dibukti anaknya aku orang paling masin. Akhirnya Allah maksa aku keluar duit dengan cara ini. Mau tak mau aku keluar duit. Balikkan ke kita Bapak Ibu ya. Terus larangan kedua khusus laki-laki, dilarang untuk mata kaki. Pakai kaos kaki tak boleh, atau pakai sepatu tinggi tak boleh, sendal boleh. Tak boleh juga bapak-bapak pakai pakaian yang berjahit, yang bergabung. Contohnya ini baju kan berjahit dan bergabung. Ini bergabung diketuk nih. Juga termasuk celana dalam berjahit dan bergabung. Beda dengan ini, kain ihram nih. Kain ihram berjahit. Ya. Kain ihram ini kan berjahit, tapi kan tidak bergabung. Boleh. Begitu pula nih kain sarung saya ini. Ini kan berjahit dan bergabung. Andaikan kain sarung saya belah dua, seret, belah dua. Lalu siapa jadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Ada orang nanya, Pak Ustaz, kalau pakai itu Pak Ustaz, bapak-bapak nanya, kalau kita pakai tas kayak kayak beliau tas, atau pakai ID card, atau pakai kacamata ada talinya, gimana Pak Ustaz? Kan bergabung? Tidak apa-apa. Itu bukan pakaian, itu namanya aksesoris. Ya. Terus ada larangan untuk ibu atau ibu-ibu, dilarang pakai cadar. Jadi mohon maaf ya, ada jamaah kita pakai cadar. Mak saya juga, alhamdulillah ibu saya pakai cadar. Santri perempuan ada 400 yang nginap, santri laki-laki ada 200. Semua santri saya wajib pakai cadar. Cuma kalau umroh dilarang pakai cadar, tidak boleh. Karena itu aturan dalam Islam, jadi mau tak boleh dibuka. Andai kan pakai cadar, dia kena dam, dosa dan tidak sempurna umrohnya. Yang kedua, perempuan, yang pertama tak boleh pakai cadar, yang kedua tidak boleh nutup telapak tangan. Pakai sarung tangan tak boleh. Makanya nanti bapak ibu dapat sarung tangan khusus yang ada cincin itu, di atas ketutup, di bawah tak ada. Nah, ibu ya. Ada larangan juga berlaku untuk umum laki-laki perempuan. Apa yang pertama? Dilarang pakai wangi-wangian. Apa aja yang wangi? Sabun, odol. Apalagi yang wangi? Rexona. Itu dilarang kalau kita udah mengucapkan niat. Kalau kita belum mengucapkan niat, walaupun kita udah pakai ini, nanti kan sebelum berangkat di hotel kita pakai ini, enggak apa-apa, masih boleh pakai, kan belum mengucapkan niat. Pakai Rexona lo, penting pakai Rexona tuh. Sedang enggak bawa asam nanti bikin orang mabuk. Ya pakai Rexona. Kalau saya enggak pakai Rexona, beli sebagai Rexona, sebagai pakai bedak Herosin. Bukan Herosin yang sejuk, bukan. Herosin kan ada dua macam. Ada Herosin botol botol besi, ada Herosin botol plastik yang untuk anak tuh. Satu botol kecil harga 6.000. Itu bapak ibu saya udah pengalaman nih. Saya pakai itu dari dulu lah. Belasan tahun saya, dari 2008 sih. Break bagi dua sini. 3 hari tak mandi tidak bau. Tapi kalau pakai Rexona, pakai sekarang berkeringat, asam bau. Saya udah pengalaman dah. Ya. Jadi tidak boleh pakai wangi-wangian, apa aja yang wangi tak boleh. Tidak boleh juga buang bulu, walaupun tak sengaja kena. Contoh, ibu nyampe kamar bersisir, lalu lihat ada bulu ngikut rambut, kena. Atau bapak-bapak biasa tak sengaja acim atau buang teh hidung. Kalau di sini di Pontianak nih, kita buang teh hidung paling 1 hari 1 kali atau 2 kali lah. Kalau di sana di setiap jam kita buang teh hidung. Ngapa pula? Karena di sana cuacanya kering, jadi cepat petai hidung. Umpama bapak ibu ngorek teh hidung nih, kali dilihat ada ikut pula bulu, kena. Ya hati-hati ya. Tidak boleh buang bulu-bulu. Tidak boleh juga meminyaki rambut. Termasuk walaupun minyaknya tidak wangi, tidak boleh. Umpama rambut kita diberi minyak jeli, tahu minyak jeli? Bekas atau minyak jelantah asli bekas gorengan asin tuh, tak boleh. Tidak boleh juga mengganggu hewan, tidak boleh. Di sana banyak merpati ribuan. Makanya ada orang jual makanan merpati biji-biji itu harganya 5 rial, 20.000. Beli, kita niat sedekah dapat pahala juga. Ribuan tuh di situ. Tidak boleh kacau. Kalau foto-foto boleh, biasa jamaah tuh ketika bapak merpati ribuan, langsung nyuruh kawan, itu video ya, langsung dia mengejar gitu ya. Itu cantik hasil, tak apa-apa, itu tidak kacau. Yang tak boleh kacau tuh tentang bapak-bapak. Enak di usaha kita tepel. Tak boleh. Tidak boleh kacau tumbuh-tumbuhan.
Ndak boleh bersenang-senang suami istri yang berpasangan berdua, tak boleh. Ndak boleh menikahkan orang. Saya biasa ngawinkan orang biasa, ndak boleh. Apalagi kawin seorang, tak boleh. Ya, itu diantara larangan-larangan umroh. Terus setelah kita udah pakai baju ihram, udah mandi sunnah-sunnah, barulah kita akan menuju dari hotel kita Madinah akan menuju ke Mekah. Cuma di tengah jalan nanti kita akan singgah ke Masjid Bir Ali. Jarak dari hotel kita Madinah ke Masjid Bir Ali kurang lebih 25 menit. Kita singgah di Masjid Bir Ali. Bukan bir minum, bir itu bahasa Arab. Bir Ali artinya sumur, bir itu sumur, Bir Ali sumur Ali. Di situ untuk apa kita Pak Ustaz singgah di Bir Ali atau disebut juga Masjid Dzul Hulaifah? Untuk ngambil niat. Itu namanya mikot. Mikot artinya untuk berniat haji atau berniat umroh. Tidak sembarangan kita mengucapkan niat. Tempatnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Kalau orang yang berangkat dari kota Madinah, dia harus niatnya di Masjid Bir Ali. Sampai di masjid itu kita masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu, niat saya sholat sunnah ihram atau niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas. Surah pertama apalah, qul a'udzu birabbil falaq, bebas lah pokoknya. Udah itu di situ berdoa udah itu masuk bis. Baru kita mengucapkan niat umroh nanti di dalam bis. Ngapa pula dalam bis Ustaz? Ngapa nak niat dalam masjid? Masjid kan tempat yang paling bagus. Bukan begitu, kita ikut Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad sholat sunnah dalam masjid, lalu beliau keluar. Ketika naik unta, beliau mengucapkannya di atas unta. Karena zaman sekarang tak ada unta, ya kita pun niat di atas bis. Jangan pula mentang-mentang Nabi pakai unta, kita pun nyari unta. Aku harus ikut Nabi nih. Ya karena kadang-kadang ada orang salah ya. Mentang-mentang tidak sama dengan Nabi, ini tak bisa dipakai. Pokoknya aku harus sama dengan Nabi 100%. Ya udah aku pakai unta. Nabi Muhammad dari Madinah ke Mekah haji pakai unta. Nah, kalau bapak mau ikut Nabi, tidak mau yang lain, tak usah pakai pesawat ya. Pakai unta. Tak boleh pegang HP, Nabi tak punya HP. Ya, baik. Nah, terus nanti sampai di Masjid Bir Ali kita naik bis. Di bis itulah akan mengucapkan niat. Bapak ibu tinggal ngikutnya. Ya, niatnya yuk kita ikut yuk. Latihan dulu. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi semua niat bacaan pun tinggal ngikut ya Bapak Ibu. Nanti kita di bis banyak-banyak baca talbiyah kayak tadi labbaik Allahumma labbaik ya. Setelah itu kita istirahat di bis. Perjalanan dari Madinah ke kota Mekah kurang lebih 6 jam. Insya Allah nyampe di hotel kita Mekah. Nama hotel kita di Mekah namanya Hotel Syuhada. Nyampe di Mekah kurang lebih jam 9 malam. Nggak langsung tawaf sa'i. Istirahat lo, kita makan lo situ, minum, bagi kunci, baru istirahat di kamar. Baru kita kurang lebih jam 11 malam akan turun lagi untuk melaksanakan tawaf dengan sa'i. Oh iya, lupa saya. Nanti kita juga di perjalanan akan melakukan sholat jamak. Jamak kosor. Apa itu sholat jamak kosor? Jadi sholat tuh kalau kita perjalanan Bapak Ibu, perjalanan ada jauh, ada dekat. Perjalanan dekat tuh yaitu perjalanan yang tidak nyampe 90 kilo. Contoh dari Pontianak ke Mempawah itu kan cuma 60 kilo. Dari Pontianak ke Tayan berapa kilo kira-kira? Tak nyampe 90 lah kayak. Tak nyampe. Ini Bapak dari Sanggau dari mana Pak? Sanggau mana? Anu ke? Meliau ke? Oh, Sanggau Kapuas bukan. Oh. 3 jam. Saya pernah ceramah di Sungai Dekan, di Sungai Cupang, di Tayan, di Tepuai, di Sandai, alhamdulillah di Badau, paling jauh di Badau, di Miri juga pernah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya. Nanti sholat jamak, ada jamak, ada kosor. Apa itu jamak? Jamak itu kita menggabung 2 sholat di satu waktu. Belum dengan syarat perjalanannya tidak sampai 90 km. Contoh dari Pontianak ke Jongkat, Pontianak ke Mempawah, itu boleh dijamak tapi tak boleh dikosor.
Jamaah itu apa? Umpama bapak ibu berangkat ibu anak jam 11, nyampe Mempawah jam setengah 1, berarti masuk waktu apa tuh? Zuhur. Lalu bapak ibu sholat zuhur, sholatnya digabung. Pertama sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri jam'at taqdim ilal asri 4 rakaat ada adillah ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat zuhur di jamaah takdim atau digabung dengan asar 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Kalau kita jadi makmum lebih enak. Kalau kita jadi makmum paman imam, paman nanti saya imam, bapak ibu tidak pandai niat, tinggal ngomong gini aja. Niat saya sholat, niat saya sholat seperti sholatnya imam. Allah Akbar. Boleh. Kalau tidak mau repot, niat saya sholat seperti sholatnya imam. Allahu Akbar. Boleh. Kadang-kadang kan mau ngapalkan payah megang kertas lagi. Pakai bahasa Arab udah sangat lebih payah lagi. Kadang-kadang pakai bahasa Melayu kalau dengan kertas. Niat saya sholat, baca kurang lancar gitu. Tak repot. Gini aja. Niat saya sholat ikut imam. Allahu Akbar. Sah. Ya. Jadi kita pertama sholat duhur. Niat saya sholat duhur jamaah takdim atau digabung dengan asar 4 rakaat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesai sholat duhur 4 rakaat. Lalu berdiri lagi, cepat berdiri. Tak boleh lama-lama pisahnya. Tak boleh kita masih terima telepon lo. Oh no, yo nanti walet ke berapa kilo? Sawit sana dia ke pulang. Masih kita sawit. Ya, lalu baru kita nak berdiri sholat asar. Tidak boleh. Tidak boleh digabung lagi. Nanti asarnya nanti nunggu azan asar. Jadi caranya tadi setengah 1 kita sholat zuhur, udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung cepat berdiri untuk sholat asar. Usolli fardhul asri atau niat saya sholat asar di jamaah takdim atau digabung dengan duhur 4 rakaat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Selesai. Nanti azan asar tidak usah sholat lagi. Itu namanya jamaah. Ada juga jamaah qashar. Apa itu jamaah qashar? Itu hanya boleh perjalanan jauh. Sholat 4 jadi 2. Sholat 4 rakaat cukup dikerjakan 2. Sehari semalam ada 4 sholat. Ada 3 sholat yang 4 rakaat. Sholat aja. Duhur, asar, isya. Ini cukup kita lakukan 2. Tapi dengan syarat kalau perjalanan kita jauh. Jauhnya berapa? Lebih dari 90 km. Nah, kita ke Jakarta, berapa ribu kilo? Dari Jakarta ke Madinah berapa puluh ribu kilo, itu udah boleh berarti qashar. Nah, jadi caranya sama dengan tadi, cuma bedanya duhurnya 2, asarnya 2, isyanya 2, maghribnya tetap. Maghrib tidak bisa diqashar, tidak bisa dipotong lagi. Maghrib 3, jangan bulan 1,5. Niatnya satu, niat saya sholat duhur jamaah takdim atau digabung dengan asar 2 rakaat qashar karena Allah. Qashar itu boleh bahasa Indonesia ini qashar itu ringkas, diringkas karena Allah. Udah assalamualaikum berdiri lagi sholat asar, niat saya sholat asar di jamaah takdim atau digabung dengan duhur 2 rakaat qashar karena Allah. Jadi boleh. Nanti di perjalanan kita akan juga saya jelaskan lagi bapak ibu ya, biar tambah ingat lagi. Baik, udah nyampe di Mekah, udah makan, udah kunci, udah istirahat di hotel. Nanti kita turun lagi dalam keadaan berwudu sekitar jam 11. Untuk apa? Untuk melakukan tawaf dengan sa'i. Kenapa? Lebih cepat, lebih baik. Kalau kita masih santai-santai lama-lama, selama itulah kita masih haram. Oh, anu jam Ustaz, ini udah malam dah Ustaz, jam 11 malam. Kita letih tidur ya lo yuk. Besok pagi kita turun. Jangan enak-enak kita tidur tuh. Andai kita pergi WC lupa gosok gigi pakai odol, kena. Kita tengah tidur bergaru, rambut, terikut rambut, kena. Makanya kita cepat-cepat sampai hotel, cepat kita tawaf sa'i. Kenapa? Biar balik halal lagi. Dia tak bisa balik halal sampai kiamat kecuali dengan tawaf dengan sa'i tersebut. Nyampe kita turun ke Masjidil Haram, ya, nyampe di Mekah, nyampe di dalam Ka'bah. Di sini ini anggap ini Ka'bah Bapak Ibu ya. Nah, ini di Ka'bah. Ya. Ini Ka'bah ini ada 4 rukun. Bahasa Arabnya rukun, bahasa Indonesianya pojok tiang-tiang. 4 rukun, 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau saat ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya rukun Hajar Aswad atau tiang Hajar Aswad. Di sini ada Hajar Aswad. Ini namanya rukun Iraki. Ya, rukun Iraki ini tiang Irak. Jadi kalau Bapak Ibu bujur itu nyampe ke negara Irak. Jadi orang Irak menghadap kiblatnya ke sini. Ini namanya rukun Syami. Zaman dulu disebut negara Syam. Zaman sekarang negara Suriah. Orang Suriah ke sini. Di sini pojok ini atau tiang ini namanya rukun Yamani. Jadi kalau kita bujur ke sini nyampe ke Yaman, termasuk orang Indonesia. Orang Indonesia sholatnya nggak ada di rukun Yamani.
Ini kiblat nih, kita sini kiblat. Kalau kita sholat ada di sini. Andai kan bapak ibu bujur pakai pesawat, bujur tak sampai belok nyampe ke Mekah. Nah, jadi orang ini rukun yamani. Terus mulai tawaf dimulai dari mana? Dari rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Hajar Aswad. Bapak ibu kalau noleh di sebelah kanan, di dinding masjid ini ada lampu warna hijau. Apa arti lampu hijau? Itu artinya berarti kita sudah sejajar. Hajar Aswad dengan lampu hijau sudah sejajar. Disitulah kita mulai dihitung tawaf kita. Nih contohnya, kita jalan begini. Nah, ketika udah nyampe Hajar Aswad, noleh kanan lampu hijau, arti kita udah sejajar. Angkat tangan 3 kali, ngucap Bismillahirrahmanirrahim, ngarahkan ke Hajar Aswad, angkat Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Cuma ciumnya tak bunyi. Kalau bunyi itu bukan cium, namanya kisbai. Ya, udah itu baru kita berjalan. Mutar, ingat enggak ya putarnya jalan. Dan terus mutar. Nah, nanti ketika kita sampai di rukun apa tadi namanya? Tiang apa? Yamani. Itu sama dengan Hajar Aswad, ngangkat tangan. Cuman enggak cium. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jalan. Perjalanan kita antara rukun Yamani atau tiang Yamani dengan rukun Hajar Aswad, di situ kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung 1. Habis Hajar Aswad akan lagi kayak tadi. Halo. Nyampe di Hajar Aswad akan lagi Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Jalan. Doanya bapak ibu cuma ngikut. Saya mimpin depan di suara saya nyaring. Subhanallah, subhanallah. Saking nyaring biasa orang lain oleh. Kadang-kadang si Domi. Ini kata dia. Kata orang Arab kalau kata kau kecil-kecil nyaring muni kata dia. Orang Arab tuh badan besar tapi suara kecil. Ya, jalan. Nyampe di rukun Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tak cium. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di rukun Hajar Aswad dihitung berapa nih? 2. Jalan lagi. Lupa. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa cita sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Cincitnya nih. Nyampe rukun yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah cium. Bismillahirrahmanirrahim. Sapu jagat. Nyampe Hajar Aswad. Hitung 3. Ini penting, perhatikan bapak ibu. Hati-hati ketika kita jalan. Kadang-kadang ada orang dari travel lain, negara lain itu dia mau nyebrang mau pergi ke Ka'bah, nyebrang rombongan kita. Kadang-kadang kita tersinggung nyampe berputar begini. Berputar kan? Lalu kita lanjutkan jalan. Nyampe di Hajar Aswad, ini putaran ini tidak dihitung. Kenapa? Karena kita yang wajib ngadap Ka'bah adalah sisi bahu kiri kita, wajib ngadap Ka'bah. Sedangkan tadi kita dah berpaling dari Ka'bah. Atau termasuk juga tak sah tawafnya. Bapak ibu ketika jalan, ada orang mau nyebrang tak? Lalu kita begini 1 langkah, baru begini, tidak sah. Jadi caranya bagaimana? Biar kita tetap bahu kiri kita menghadap kiblat. Caranya ketika ada orang nyebrang, break. Tapi kaki kita tak usah langkahkan. Atau langkah sikit gini, break. Balikkan lagi badan, langsung jalan. Caranya gitu. Andai kata terlanjur gitu, kita pak 2 kaki, balik lagi. Baru jalan lagi. Itu caranya ya. Karena kalau tidak sah putaran tawaf, tidak sah umroh kita, tak ada guna kita ke Mekah. Baik, udah selesai putaran ke-7. Kita akan melakukan sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ini sini Ka'bah, ini ada makam Ibrahim. Tahu tak kayak sangkar emas tuh? Itu namanya makam Ibrahim. Bukan makam Ibrahim itu kuburan, bukan. Itu bahasa Arab. Artinya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kalau bapak ibu ngintip di situ nampak. Cuma hati-hati. Nanti ketika kita tawaf tak boleh nyentuh tuh. Tak boleh nyentuh makam Ibrahim, tak boleh nyentuh Ka'bah. Apa? Wangi. Kita kan tak boleh nyentuh wangi. Ya, karena itu wangi, tak boleh kita nyentuh. Kecuali kalau kadang-kadang waktunya tidak diberi minyak wangi, ada juga tak wangi. Cuma takut kita cium pas tengah baru diberi minyak wangi. Kan tak denda kita. Jadi di situ ada makam Ibrahim, kaki bekas telapak kaki. Kalau bapak ibu intip ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim.
Telapak kaki apa? Ketika beliau meletakkan Hajar Aswad, beliau tuh nginjak apa? Nginjak batu dengan kekuasaan Allah, batu tersebut berbekas. Disimpanlah di situ. Nanti setelah kita tawaf 7 kali, kita akan mengarah di belakang makam Ibrahim di sini untuk melakukan sholat sunnah tawaf. Niatnya, usalli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Bahasa yang boleh bahasa Melayu, nanti saya bimbing di sana. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Baca surah bebas 2 rakaat. Udah itu assalamualaikum, lalu doa sama-sama saya pimpin. Setelah itu saya beri waktu untuk doa masing-masing. Di situlah Bapak Ibu, masya Allah ya tak terasa. Di situ ketika kita doa tak terasa air mata nangis. Ngaku pula kita bayangkan, kita tiap hari sholat ngadap kiblat tapi Ka'bah tak dapat. Ini Ka'bah ada depan mata. Juga nanti ada jatahnya semua jamaah. Saya bawa untuk cium dinding Ka'bah. Tapi kalau untuk nyium Hajar Aswad mohon maaf, saya angkat tangan. Kalau Hajar Aswad, kalau dinding Ka'bah masih bisa. Semuanya saya bawa. Kemarin 3 minggu lalu 118 jamaah semuanya bisa nyium dinding Ka'bah. Nyium dinding Ka'bah ya Allah. Itulah tak terasa air mata banjir itu ya. Kan enggak kena tak boleh lama-lama Bapak Ibu, 1 menit ya, 1 menit kan ngantri kan. Oh tarik tak mau dia kayak tak mau lepas dia. Ya saking rindunya Bapak Ibu. Baik, setelah kita sholat sunnah di sini, nanti ada waktu foto bersama. Udah foto bersama juga ada foto. Saya beri waktu foto bersama pasangan masing-masing. Ya, kalau saya dari dulu sampai sekarang tak pernah umroh dengan sehari ini Bapak Ibu ya. Tapi sehari ini juga umroh, ikut abangan mak saya. Insya Allah tahun Januari saya umroh sekeluarga dengan sehari ini. Ya, jadi foto bersama, foto pasangan, kawan sekamar mungkin boleh beri waktu. Setelah itu kita akan mengarah ke sini untuk minum untuk minum air zam-zam. Ini disunahkan. Jadi ritual tawaf, sholat, setelah itu minum air zam-zam itu dilakukan Nabi. Kita juga minum air zam-zam. Air zam-zam apa kata Nabi? Ma'u zam-zam lima syuribalah. Yang artinya minum air zam-zam tergantung niat kita. Kalau air biasa kayak gini nih, disunahkan minum duduk. Tapi kalau air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri, sama-sama sunnah. Karena Nabi pernah melakukan minum zam-zam dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri dengan duduk sama aja, boleh dapat pahala. Kata Nabi, air minum zam-zam tergantung niat kita. Jadi cara minum gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan keberkahan air zam-zam ini, bukakanlah pintu hati suami saya yang suka nempelin. Kata suami pun tak mau kalah. Ya Allah, bukakan pintu hati istri saya yang cerewet, suka ngomel kayak burung beo. Atau kita doakan, ya Allah, dengan berkah air zam-zam ini, bukakanlah pintu hati anak saya yang payah disuruh sholat dan suka ngelawan. Ya Allah, ya Allah, tanah saya di wajuk, ya Allah, 3 kapling tak lakukan ya Allah. Tak apa boleh. Ya Allah, saya dengan keberkahan zam-zam ini saya mohon mudah-mudahan saya kau beri mobil Alphard, tidak ada Alphard kijang, tidak ada kijang pickup pun jadi ya Allah. Tidak apa-apa boleh, minta apa aja. Karena air zam-zam ini kita berniat minta apa aja Allah kabulkan. Cuma jangan berburuk sangka pada Allah ya. Bapak Ibu nanti berdoa depan Ka'bah, ya Allah saya ingin mobil Alphard. Ketika balik dapat pickup, jangan berburuk sangka. Ya Allah saya ini minta Alphard, ngaku pula dapat pickup. Kita balikkan ke kita lagi. Itu karena banyak dosa kita. Sebenarnya oleh Allah kita nak diberi Alphard. Cuma kita banyak dosa. Dosa itu sama dengan kita punya utang ke Allah. Kau minta Alphard, dosa kau banyak. Sinilah kau potong lo. Potong dosa kau. Potong. Wah ini cocok dapat apa nih? Avanza second. Oh udah baru apa dosa lagi? Potong lagi. Beri pickup ya, kata malaikat bilang Allah dapat pickup ya. Baru mau diberi pickup buat dosa lagi. Ujung-ujung beri gerobak. Dia jangan berburu sangka. Setelah minum air zam-zam langsung kita akan menuju sini Bapak Ibu. Ini terakhir ya, menuju sini. Ini namanya Bukit Sofa. Di ujung sini namanya Bukit Marwah. Untuk apa kita di sini? Untuk melakukan sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil 7 kali. Nyampe di Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa, enggak saya Bukit Sofa. Kita semua ngadep ke Ka'bah. Baca doa. Bapak Ibu tinggal ikut ya. Saya bilang Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, kabira, kita ikut. Setelah baca doa, kita akan jalan menuju ke Bukit Sofa. Cuma sebelum sampai di Bukit Sofa, di tengah jalan ada lampu warna hijau. Ini lampu hijau, batasnya sampai sini. Kurang lebih antara lampu hijau ke lampu hijau kurang lebih 20 meter. Apa tuh maksud lampu hijau tuh Ustaz? Maksudnya kalau kita udah lampu hijau, bapak-bapak lari selaju-lajunya. Ibu-ibu tak boleh lari. Bapak-bapak lari. Sunnah.
Cuma karena kita rombongan Pak, kalau Bapak lari selaju-lajunya ketinggalan Ibu. Jadi caranya bagaimana Pak? Biar sama-sama dapat pahala dan rombongan enggak terpisah, Bapak seakan-akan lari, ngimbangi, tetap dapat pahala. Gini-gini nih. Ngimbangi ya. Sambil baca doa, Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Sampailah ya. Jadi kita berjalan dari Bukit Sofa, ketemu dengan lampu hijau, baca doa, lari. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Jalan biasa, ya nyampe di Bukit Marwah, dihitung 1. Jadi bentuknya model O, begini nih, model O. Jadi mulai Bukit Sofanya begini Bu. Kita jalan di Bukit Sofa, sampai di lampu hijau lari. Lepas lampu hijau kita jalan pelan, nyampe di Bukit Marwah, dihitung 1. Lalu kita belok kiri begini. Jalan, nanti ketemu lagi lampu hijau tadi, lari lagi, lepas lampu hijau jalan pelan lagi, nyampe di Bukit Sofa, dihitung 2. Mutar sini. Nah, jalan lagi ketemu lagi lampu hijau, lepas lampu hijau, lampu hijau lari, lepas lampu hijau jalan biasa sampai Bukit Marwah, dihitung 3. Belok kiri begini lagi, dihitung 4, 5, 6, 7, selesai. Artinya sa'i hitungan pertama dimulai dari Bukit Sofa, hitungan 7 selesai di Bukit Marwah. Selesai di Bukit Marwah kita baca doa, setelah itu kita akan tahlul. Apa itu tahlul? Biar kita balik halal lagi. Balik halal, boleh pakai minyak wangi lagi, boleh pakai odol mandi lagi, boleh buang bulu-bulu lagi. Nah, gimana caranya tahlul? Wajib potong rambut paling sedikit 3 butir. Kurang tak boleh, lebih boleh. Paling sedikit 3. Tapi jangan masing-masing, betul-betul hitung 3. Ambillah sejuput. Masih pakai saking masih dulu pas kata itu 1, 2, 3 potong. Ambil ya sejuput langsung potong. Bayar bapak-bapak potong sama-sama laki-laki, ibu-ibu sama-sama perempuan, atau bapak boleh potong punya istri. Tak boleh potong yang bukan mahram. Ipar potong adik ipar tak boleh, sepupu bukan mahram. Atau suaminya paman, suaminya bibi, atau suaminya bibi, atau istri paman, itu bukan mahram. Yang mahram tuh, yang mahram kakak kandung, kakak sebapak, kakak seibu. Juga begitu pula suami potong istri boleh. Cuma bapak kalau potong rambut istrinya Pak, jangan langsung dibuka kerudung Bu. Karena aurat, satu rambutnya aurat. Caranya bapak raba aja. Tangan bapak masukkan di kerudung dulu, tak megang gunting, tangan kiri masukkan, pegang sampai cek. Gitu caranya. Ya, setelah kita tahallul, maka selesailah proses umroh kita Bapak Ibu yang pertama. Setelah dipotong 3 butir, maka kita balik halal. Halal kayak tidak ada apa-apa dah. Boleh buang dulu kayak biasa dah. Nah, cuma Pak, kita kan dapat jatah umroh 2 kali. Yang pertama umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Bapak umroh wajib yang pertama tak usah buta lo, ambil yang wajib ya sejuput. Nanti umroh yang kedua kita umroh sunnah. Umroh sunnah di mana Pak Ustadz? Ngambil niat nanti di Mekah, ngambil niat di Ji'ronah. Cuma sebelumnya dibawa jalan-jalan lo. Ya, nanti makanya Bapak ketika kau jalan-jalan di Padang Arafah, naik nanti ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah di Gunung Kasih Sayang. Pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Boleh naik ke situ, beri waktu naik itu. Ya, kalau naik kurang lebih 20 menit. Boleh silakan naik, kita beri waktu, kita tunggu di bawah. Ya, setelah itu Bapak nanti kita akan menuju ke Masjid Ji'ronah. Di Ji'ronah kita ngambil niat kayak tadi Masjid bin Ali. Umroh sunnah yang kedua kita ngambil niat di Masjid Ji'ronah. Sama prosesnya, niat sholat sunnah ihram, udah tuh kita ke bis, niat dalam bis, lalu kita balik ke hotel lo. Nggak langsung tawaf sa'i, istirahat lo di hotel, makan siang, udah itu istirahat sebentar baru kita turun. Sama dengan proses tadi, lakukan tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dan tahlul, baru selesai umroh yang kedua. Umroh kedua itulah baru disunahkan Bapak botak licin Pak, jangan sayang rambut Pak. Maka saya tak pernah panjang rambut saya dulu. Ya dari tahun 2008 ini rambut saya ini sampai ke istri saya, jangan potong lah Pak, berangkat nanti usah potong. Ini ada sunnah Nabi nih. Kenapa sayang? Kita tidak tahu lagi kalau rambut bisa tumbuh. Alhamdulillah saya bersyukur rambut saya panjang gara-gara corona. Corona kan hampir 2 tahun tak berangkat, rambut panjang. Jadi Pak ya, Nabi bilang begini, ya Allah, Nabi doakan, ya Allah ampuni dosa orang yang botak licin, amin, kata malaikat 1 kali. Ya Allah ampuni dosa orang yang botak licin, amin, kata malaikat. Ya Allah ampuni dosa orang yang botak licin, amin, 3 kali. Lalu sahabat bertanya, Nabi,
Kalau tidak aku tak licin Nabi cuma ambil sujud pun, apa kata Nabi? Ya Allah, ampuni dosa orang yang ambil sujud pun. Dia tak botak licin 1 kali. Artinya orang yang botak licin dapat 3 doa Nabi, yang tak botak licin dapat 1. Sayang, rambut bisa tumbuh. Saya pernah butuh jamaah nih Bu. Saya tanya, Pak, kenapa tak botak licin? Tak boleh kena istri saya Pak Ustaz. Apa pula? Ya, jelek banget. Kebetulan ini kena suami yang takut istri. Makanya Bu, kalau bisa ibu yang ngomelkan suami ibu. Bang, kau botak licin tak panggil? Kita ada. Tak usah. Kita tak tahu bang, ajal bang. Belum tentu kita sampai bang. Ngamalkan sudah dapat 3 doa bang. Abang botak licin, adik pun dapat. Adik nyuruh. Kalau tidak mau Bu, mana kan dia Bu? Lu tamong, harus mau pokoknya. Kadang-kadang suami tidak takut istri. Tapi kalau ibu yang bersemangat, insya Allah dia lakukan. Ya Pak ya, jangan takut. Bila lagi kita akan botak licin Pak. Seumur hidup, rambut bisa tumbuh. Baik, Bapak Ibu juga. Jadi kita dapat umrohkan jatah 2 kali. Yang pertama wajib untuk diri sendiri. Yang kedua sunnah, umroh sunnah. Ini boleh untuk diri sendiri, boleh dibadalkan. Apa tuh badal? Badal tuh diberikan pahalanya untuk orang tua atau siapa yang udah meninggal. Cuma per 1 umroh per 1 orang. Jadi kan kita punya bapak mak meninggalkan. Yang pertama umroh wajib untuk diri kita seorang. Yang kedua umroh sunnah kita badalkan untuk bapak kita, mak kita. Protes kan? Nanti bapak kita cerita dalam kubur, mak aku udah dibadalkan kena si Ani. Bapak ya, gua ngajar si Ani ya. Bapak dibadalkan aku tak ada. Enak-enak dia masih si Ani ini. Dia udah umroh tak bayar bah gratis. Cuma badal umroh tuh per orang 1,5 juta. Cuma 1,5 juta masih. Andaikan, kalau aku tahu si Ani besar gini, aku cekik masih bayi gitu Pak. Ingat Bu, Pak, jangan kita nak masih orang tua. Apalagi bapak, mohon maaf ya, apalagi bapak ibu ini istilahnya umroh kan gratis. Bila kita nak badalkan orang tua kita, nyenangkan orang tua kita, datuk kita, nenek kita, per orang tuh 1,5 juta. Bila seumur hidup kita belum nyampe lagi, senangkan orang tua kita. Jangan malah kita senang-senang seorang. Ingat bapak ibu tahu kita nyampe Mekah tanpa orang tua. Kalau bukan karena orang tua tak mungkin kita hidup nih, tak mungkin sukses, tak mungkin nyampe Mekah. Jangan lupakan orang tua kita. Oh mungkin kalau badal mahal Pak Ustaz 1,5 juta per orang. Kami ada enggak yang agak murah-murah Pak Ustaz? Ada. Bisa kita wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran tuh nanti kita kelola, ustaz-ustaz yang di Mekah ngelola, itu Al-Qurannya disimpan di Masjidil Haram. 1 Al-Quran pahalanya untuk 100.000. 1 Al-Quran. Ya, 1 Al-Quran untuk 1 orang juga. Kalau untuk 2 orang ya pahalanya tambah kecil. Jangan masing-masing lagi untuk orang tua itu. Kenapa mahal Pak Ustaz 1 Al-Quran 50 rial 200.000? Karena kalau kita beli Quran sembarangan yang ada dekat hotel lebih murah. Dekat hotel itu harganya 150.000 ya. Cuma itu kebanyakan tidak asli. Kalau tidak asli Qurannya dikeluarkan disimpan di masjid lain. Tapi yang dibelikan oleh ustaz-ustaz kita dari Mekah itu asli. Tandanya asli, ada stempel, ada nomor seri. Itu tidak akan dikeluarkan. Pahalanya 100.000. Mungkin. Dan kalau badal umroh hanya untuk orang yang udah meninggal. Tapi kalau wakaf Quran untuk orang meninggal boleh, ya masih hidup boleh. Kita punya anak, niatkan. Ya, Pak Ustaz, tolong data Pak Ustaz. Saya nak wakaf Quran untuk anak saya. Niat dalam hati. Mudah-mudahan dengan wakaf Al-Quran anak saya dibukakan berhidayah. Tak apa. 10, kadang-kadang ada orang wakaf Quran sampai 30. Karena keluarga tidak ikut diwakafkan semua. Nanti mungkin ada yang mau badal Quran, badal umroh untuk orang yang meninggal per orang 1,5 juta. Travel Musdalifah Bapak Ibu 7 tahun. Dari 7 tahun itu tetap 1,5 juta tidak naik. Kalau travel lain tidak ada sebelumnya. Saya udah nelpon semua kawan saya punya travel, tidak ada. Rata-rata sekarang travel lain 2 juta, bahkan ada yang 3 juta. Silakan Bapak Ibu tanya. Hanya Musdalifah 7 tahun tetap 1,5 juta. Syaratnya apa Ustaz badal? Syarat badal nama dengan BIN. Ya, kalau ada foto untuk diberi piagam, ya. Kalau udah ada foto, tidak apa-apa, nama ya dengan BIN-nya. Yang mungkin ada yang mau badal, boleh nanti lapor saya atau mau ke Quran atau nanti langsung di japri ke nomor saya. Karena kita insya Allah akan ada manasik lagi, manasik praktek. Biasanya di asrama haji. Tidak tahu tanggal berapa Bapak Ibu ya, nanti kita umumkan bentar lagi insya Allah. Makanya belum masukkan HP, cepat setor HP ke bawah ke kantor. Karena anak bawah tuh ya, biar dimasukkan grup, biar nanti info-info. Kalau umpama Bapak, kadang-kadang kan ada Bapak Ibu tak punya HP, tak punya HP gini nih. Boleh masukkan nomor anak, masukkan ya di grup, biar tahu info-info.
info apa nanti kita, karena saya biasa di Mekah tuh saya foto kirim ke grup, nanti anaknya kan bisa ngambil foto yang di grup tuh. Nah ya, baik, mungkin sampai di sini. Sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada mau bertanya, silakan. Ya silakan. Boleh pakai sepatu dengan sandal itu model apa Pak? Di mana Bu? Sepatu dengan sandal modelnya macam mana? Kalau ibu-ibu yang tidak boleh tutup mata kaki kan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu wajib tutup mata kaki, tak boleh nampak malah. Wajib pakai kaos kaki Bu. Kalau perempuan wajib pakai kaos kaki, karena kaki perempuan ini aurat, tidak boleh. Bab yang tak boleh tutup mata kaki itu bapak-bapak. Jadi ibu-ibu pakai kaos kaki, nanti pakai sepatu, pakai sandal bebas. Cuma ketika kita tawaf sa'i tak boleh pakai sandal, harus buka dalam masjid. Sandalnya nanti kita simpanlah di tas paspor. Ada dapat tas kecil itu untuk paspor, untuk duit. Ada ini, saya ingatkan lagi, lupa. Nanti kalau pakai tas paspor yang untuk duit tuh, jangan selempang ke samping, jangan selempang ke belakang, selempangkan ke depan. Ngapa? Banyak kasus atas jadi silet. Karena di sana di Mekah Madinah tidak semuanya Abu Bakar, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda pun ada. Abu-abu ada situ. Ya, jadi hati-hati Bu ya. Nah, saling mengingatkanlah kita. Ingat Bapak Ibu, mulai sekarang saya pembantu atau kuli bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu saya ini biasa ceramah. Saya punya pesantren, saya ceramah kepada mana. Ya, tapi nanti mulai hari ini saya simpan. Ya, kiainya saya simpan di pondok. Saya jadi kuli bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan gengsi, jangan takut, jangan malu. Telepon suruh-suruh jak saya. Ya, jangan segan mentang-mentang, Pak Ustaz biasa ceramah di kampung saya di Banjar. Jangan, telepon dia. Pak Ustaz, saya mau beli rupiah, beli rial. Pak Ustaz, saya mau beli. Penting lagi, tolong HP-nya yang bawa HP Android diisi paket umroh. Biar di sana tak bingung. Karena wifi ini kadang-kadang lelet. Paket umroh itu harganya kalau simpati paling murah untuk 12 hari harganya 275.000 untuk 12 hari. Itu paling murah. Nah, kalau saya beli paket yang agak mahal 375.000. Kadang saya habis tuh pulsanya tuh sampai 700.000 biasa. Karena banyak jamaah yang tidak punya HP, tidak apa-apa, jangan takut, bisa nelpon, nanti nak video call dengan keluarga dengan HP saya boleh, atau dengan HP kawan sekamar. Makanya Bapak Ibu kita ya, ingat mulai hari ini semua ada saudara, keluarga dah kita ya. Tak ada orang Sangga, orang Sambas, bukan ada orang Singkawa. Semua keluarga kita. Senang-senang, susah-susah, saling tolong-menolong. Mungkin nanti ada jamaah kita yang sepuh-sepuh nih, ya mungkin tas dia terlalu berat. Ya, biasa saya langsung bantu. Cuma tak mungkin saya bantu banyak kan. Saya masih kadang repot ngurus jamaah yang hilang, yang sakit, yang ini. Nah, jangan ya kita lihat oh, jamaah udah begini. Jangan pula kita nak diam. Anggap itu mak kita, anggap bapak kita. Kalau kita inna ma'al usri yusra, kalau kita mempermudah urusan orang, Allah permudah urusan kita. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Iya, silakan. Ibu. Nanti Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, buku dapatnya apa? Oh iya. Kita dilapis nih kan jadi keseragaman. Kalau memang ada, kalau enggak pun enggak ada. Apa warnanya? Sampai tadi kan terlengkap di bukti. Iya. Apakah ada seragam selain baju? Iya, Ibu. Ya yang belum ngambil perlengkapan umroh silakan turun ke bawah ambil. Itu dapat koper besar, ada koper kecil, ada tas paspor. Atau kalau bukan koper kecil, berarti tas tenteng. Di situ dibuka. Ada jamaah anda dibuka-buka sampai nak berangkat. Di situ buka koper sampai rumah. Di situ kita dapat kain batik. Kain jahit, tapi jahit sorang. Ngapa harus jahit sorang? Kalau kita jahit kan takut tak muat. Kadang-kadang ibu kan pingin model ini, model itu kan. Nah, jadi jahit sorang, ya bayar sorang. Model bebas ya. Ngajahit seorang bayar seorang lahir. Jadi kita siapkan kain. Juga ibu dapat mukena warna hijau kayak koper. Nah itu ya dapat jatah situ ya. Ya sama-sama. Di situ juga ada dapat buku apa kitab manasik, buku manasik ada baca di situ. Sila dibaca. Silakan Bang. Silakan. Kalau tadi kita kelompok itu kan setelah umroh yang sunat kedua kita hadiahkan untuk tarawih. Ketika kita kelompok tadi itu kita membadalkan lagi, kita seorang baru kelompok tarawih di mana? Oh, umpama kita udah buta licin nih,
anggaplah umroh yang wajib kita buta licin. Lalu kan kita umroh sunnah. Gimana buta rambut habis? Nah, gimana? Itu disunahkan imrarul migas. Hanya menjalankan gunting, jalan ya. Walaupun ada licin nih, seakan-akan ya. Sunnah ya, tidak wajib. Ya, jalankan ya, menjalankan ya gitu. Rambut habis, makanya caranya gitu. Umroh wajib jangan habiskan loh. Ketika umroh sunnah baru buta licin. Baik, ada lagi? Silakan. Iya. Satu kamar berapa orang? Satu kamar isinya 4 orang, laki-laki, perempuan. Kecuali kalau ada yang nak keluarga nak minta kamar bertiga atau berdua, tapi nambah duit. Ya begini bah, gampang ya. Jatah satu kamar kan 4 orang. Kalau kita satu kamar diisi 3, artinya kan harus tambah duit. Sebenarnya simpan malah diisi 3. Biar tambah mahal lagi, sebenarnya simpan malah diisi 2. Berarti tanggung beban dia, ya kan lebih mahal yang 2. Nah, jadi umpama yang mau 3 silakan pesan dari sekarang. Kalau udah mepet-mepet berangkat kita tak terima. Umpama ibu bertiga kan, ini kan ada yang umroh sekaligus dengan keluarga nih kan. Ada dia dapat hadiah lalu bawa emaknya, mau berdua dengan emak, boleh tak apa-apa. Tapi bayar sendiri untuk tambahan kamar aja. Tapi kalau kata saya sih, lebih enak tuh dah yang satu kamar 4 orang. Kita banyak keluarga akhirnya. Kawan keluarga jadi bertambah. Dari kampung ini, kampung itu. Bukan apa nanti grup tuh, biasa grup tuh tak bubar tuh. Saya punya grup tak tahu berapa puluh dah grup saya tuh. Ya, ada yang 5 tahun yang lalu grup tuh. Masih tak bubar. Ada udah meninggal berapa orang dah. Ya, nah kita nanti enaknya apa kalau kita walaupun udah balik kayak keluarga dah. Ada acara kawin kita undang kawan kita. Ada enak lah, mungkin ada urusan bisnis, nah, bagi-bagi rezeki mungkin. Baik, ada lagi? Ada Pak. Ya. Kalau tadi perempuan kencing tetap tak boleh cebok. Gimana Bu? Iya, perempuan tadi kencing tak harus cebok kan? Macam ada tisu. Itulah pakai tisu Bu. Sambil yang gosok itu. Kalau tadi Bapak kan contohkan laki-laki. Iyalah, pakai saya nyontohkan tadi begini itu kan orang berak. Ini kurang lebih kan. Maaf. Begini Bu ya. Anggap saya siapkan lo 3 tisu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Inilah kalau ilmu fikih ini harus terang-terangan. Ya, ini kencing ya perempuan, kencing. Setelah kencing gini kan nih, lap, hutan. 1, ambil lagi 2. Ambil 3. Lalu rabah. Kalau masih basah-basah, ambil tisu keempat sampai dia kering. Udah kering dah, wudhu, solat, selesai. Sedangkan di pesawat tak ada air, tak bisa kita cebok pakai air. Airnya tak ada. Ya, tak air ada tapi kecil ngalir. Masih laju kan bapak-bapak kecil ngalir, kecil air tu. Udah tu kalau dipicit air keluar keluar mati. Picit lagi, keluar mati. Picit lagi, gitu cara air tu. Jadi caranya pakai tisu ya. Biasa di pesawat tuh kadang-kadang tisu sampai habis. Lebih aman bawa tisu seorang aja lah. Penting juga bawa obat-obatan. Terutama yang punya penyakit khusus, karena di sana naudzubillah harga obat, ya Allah, harga obat naudzubillah. Saya pernah bawa jamaah polisi, suaminya polisi, istrinya polisi, anaknya ikut, anaknya umur 6 tahun. Lalu anaknya sakit batuk-batuk. Pak Ustaz, antar saya ke apotek yuk. Mahal Pak, sini mau obat Pak. Tak apa-apa Ustaz, yang penting anak saya sembuh. Ayolah, saya bawa. Bawa apotek dapat obat 3 macam. Untuk batuk ya. Berapa Bu? 1,5 juta. Pak, mahal Pak, 1 juta. Enggak apa-apa Ustaz. Orang kaya, polisi bapak mak. Saya bilang, Pak, kalau anak si batuk, saya beri kicap dan jeruk. Kicap jeruk, murah meriah. Makanya bawa obat ya, kayak antalgin, paracetamol. Ya bawa obat pada yang anu lah, yang cocok. Obat. Mungkin mau bawa sambal pun boleh, sambal lelacaan, tempoyak. Kenapa takut tak cocok makanan sana? Kan ada kata orang, pok mie, penting bawa pok mie. Baik, silakan, ada lagi? Apa? Rokok boleh, cuma tak usah banyak-banyak. Kalau bisa bang, kalau bisa biasa 2 bungkus, niat kurangi sebungkus loh. Ya. Boleh bawa. 1 selop lah, boleh lah. Baik, ada lagi? Atau gini, cukup sampai di sini. Nanti kalau tidak paham, insya Allah bentar lagi akan dibuat grup. Silakan, ada nomor saya di situ. Biasa nomor WA saya itu cari namanya Ustadz Sahrukan. Itu nomor saya di situ. Jadi insya Allah saya share
Ini hasil manasik kita, nanti saya videokan simpan di YouTube, nanti saya share di grup Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini karena udah malam kita belum selesai. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur hingga bisa sampai ke Mekah balik dalam keadaan selamat, jadi umroh yang mabrur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.